kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Salma Sakina dengan NPM 2113022060 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di video kali ini, saya akan memaparkan terkait SKK dan TKK. Minggu lalu, saya sudah memaparkan materi terkait SKU dan TKU, yang mana kepanjangannya ialah syarat kecakapan umum dan tanda kecakapan umum. Nah, SKK dan TKK ini materinya tidak jauh berbeda atau masih memiliki keterkaitan dengan SKU dan TKU. Bagaimana penjelasannya? Simak videonya sampai akhir ya, teman-teman. SKK adalah singkatan dari syarat kecakapan khusus, sedangkan TKK adalah singkatan dari tanda kecakapan khusus, yang mana keduanya masih memiliki keterkaitan satu sama lain. SKK merupakan serangkaian syarat untuk mendapatkan TKK, sedangkan TKK adalah tanda-tanda yang diberikan setelah menyelesaikan SKK. Dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa salah satu metode pendidikan kepramukaan adalah sistem tanda kecakapan. Sistem tanda kecakapan ini terdiri atas dua golongan, yaitu tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Syarat tanda kecakapan umum meliputi berbagai bidang dan semua pramuka pada waktunya harus mencapainya. Sedangkan SKK atau syarat tanda kecakapan khusus meliputi hanya satu bidang. TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, keterampilan, kemampuan sikap, dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kemampuan jasmani serta rohaninya. Untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus menyelesaikan SKK terlebih dahulu. SKK berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, pramuka pandega. TKK bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik yang lain. Dengan kata lain, seorang pramuka bebas memilih SKK apa saja yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuan mereka, keterampilan, dan minat yang mereka miliki. Ketentuan tentang kecakapan khusus diatur oleh Gerakan Pramuka dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 134 KN 76 tahun 1976 tentang petunjuk penyelenggaraan kecakapan khusus. Selanjutnya terkait tingkatan dan bentuk TKK. Kecakapan khusus hanya berlaku pada anggota muda Gerakan Pramuka atau yang biasa disebut dengan peserta didik. Peserta didik ini meliputi pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kecakapan khusus tidak berlaku bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka seperti pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina, andalan, dan anggota majelis pembimbing. Tingkatan dan bentuk tanda kecakapan khusus untuk masing-masing golongan peserta didik pramuka adalah berbeda. Untuk pramuka siaga, SKK untuk pramuka siaga ini hanya terdiri atas satu tingkat. Tanda kecakapan khusus untuk pramuka siaga berbentuk segitiga sama kaki terbalik, sisi alas di bagian atas dan tidak memakai bingkai. Sedangkan untuk pramuka penggalang, SKK terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda. Tingkatan dan bentuknya adalah purwa yang mana berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah, madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah, utama berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Untuk pramuka penegak dan pandega selanjutnya yakni SKK dan TKK terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning, madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning, dan utama berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna kuning. Tentuan dan cara pemasangan TKK. TKK dikenakan di lengan baju sebelah kanan
Di sebelah bawah tanda kuartir sebanyak maksimal 5 buah TKK. Jika mempunyai TKK yang diperoleh telah lebih dari 5 buah, TKK selebihnya dipasang dalam tetampan. Nah, tetampan ini dipakai berbentuk selempang. Dia dipakainya dari pundak sebelah kanan sampai ke pinggang sebelah kiri. Berikut beberapa ketentuan lain terkait SKK dan TKK. Hanya TKK yang ditetapkan oleh Kuarnas yang boleh dipakai. Yang berhak memberi TKK adalah pembina atau pembantu pembina yang langsung membinanya atau seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu. Lalu, seorang pramuka hanya dibenarkan mengenakan TKK setelah yang bersangkutan menyelesaikan SKK, mencapai tingkat SKU atau SKU Siaga Bantu untuk pramuka siaga, SKU Rakit bagi pramuka penggalang, mencapai SKU Bantara bagi pramuka penegak, dan dilantik sebagai pramuka pandega bagi pandega. Seorang pramuka tidak diperbolehkan memakai TKK untuk golongan peserta didik di bawahnya, atau seperti penggalang memakai TKK siaga, penegak memakai TKK penggalang. Itu tidak boleh ya, kecuali pramuka pandega yang boleh memakai TKK tingkat penegak. TKK yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh dikenakan lagi setelah meraih TKK sejenis yang tingkatannya lebih tinggi. Semisal, setelah mendapatkan TKK menabung tingkat madya, maka TKK menabung tingkat purwa harus dilepas. TKK tidak berlaku untuk pembina andalan, anggota MABI, dan pramuka dewasa lainnya. Demikianlah video terkait pemaparan SKK dan TKK dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.